Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Berpusat pada Kristus. Jemaat yang terkasih, kita sudah tahu bahwa Paulus adalah seorang pelayan Tuhan dan tentu yang dia lakukan adalah memberitakan tentang Kristus yang telah datang ke dalam dunia sebagai manusia, disalibkan, mati, dan bangkit, serta naik ke surga. Jemaat yang terkasih, mengapa perlu Paulus jelaskan lebih dalam lagi suratnya apakah yang dia beritakan kepada murid-muridnya? Mungkin karena banyak orang telah salah memaknai pelayanan mereka, sehingga yang disampaikan bukan lagi Kristus Yesus dan karyanya, melainkan keberhasilan mereka dalam pelayanan. Oleh karena itu, kita pun harus mawas diri dan memastikan bahwa pusat pelayanan kita adalah Kristus dan karyanya, bukan karya kita sebagai pelayan Tuhan dan bukan tokoh-tokoh yang lain. Jemaat yang terkasih, pelayanan Paulus sangat kristosentris, berpusat pada Kristus. Bukan hanya itu saja, Paulus menggambarkan etos pelayanannya ialah itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose 1 ayat 29. Jemaat yang terkasih, Paulus bukan hanya menjaga inti pelayanannya agar berpusat pada Kristus, tapi dia juga memastikan bahwa pengajaran yang dilakukannya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tetap sadar bahwa kekuatannya hanya bisa diperoleh melalui karya Allah Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, apakah selama ini saudara beritakan kepada orang yang saudara layani kehebatan atau prestasi kita ataukah tokoh-tokoh lainnya? Pernyataan Paulus ini sangat penting untuk kita perhatikan karena godaan besar dalam hidup pelayanan Tuhan adalah memberitakan dirinya sendiri. Sekarang siapa yang kita beritakan? Siapa yang kita muliakan? Jangan sampai kesaksian, pelayanan, dan penderitaan kita menutupi berita tentang Kristus. Ingat, kita bukan siapa-siapa. Kalau kita bisa melayani dan dipakai oleh Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Beritakanlah Dia karena ini adalah keharusan. Beritakanlah Kristus karena ini adalah keharusan yang Tuhan percayakan kepada kita, baik atau tidak baik waktunya. Lukas 24 ayat 46-47 berkata, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jemaat yang terkasih, tetap beritakan tentang Kristus menjadi pusat pemberitaan kita. Kita beritakan Kristus yang telah hadir di dunia ini, menderita, disalib, mati dan bangkit serta naik ke surga bagi kita orang-orang percaya. Oleh karena itu, tetaplah beritakan tentang Dia, jadikan Kristus sebagai pusat pemberitaan kita dan nama Tuhan Kristus saja yang boleh dipermuliakan. Jika selama ini Kristus tidak menjadi sentral, pusat dari pemberitaan kita, mari kita bertobat dan kembalilah kepada kebenaran yang benar, yang tepat. Kristuslah yang menjadi sentral, Kristuslah yang menjadi pusat dari pemberitaan kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan mau menolong memberkati kami agar dalam hidup kami setiap hari
Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan kami, dan biarlah kami boleh memuliakan Kristus di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.